Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan agak kare, Mbak pemirsa. Senang sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda dalam program acara Pautere, Panggung Obrolan Terkini. Seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan, kami akan menemani aktivitas pagi Anda dengan sajian obrolan terhangat seputaran Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar. Di episode kali ini pemirsa kita akan kembali membahas terkait dengan kerja-kerja kedewanan sama seperti episode-episode sebelumnya. Tapi kita fokus hari ini membahas terkait dengan Komisi C yang membidangi pembangunan di Kota Makassar. Dan untuk membahasnya pemirsa kita sudah bersama dengan narasumber kita Bapak Andi Suharmika Hasyir selaku anggota dari Komisi C DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dewan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Dewan? Alhamdulillah kabar baik. Ini luar biasa sekali kita sudah diterima dengan begitu baik di ruangan fraksi Golkar. Adem sekali ruangannya, Pak. Baik, Pak, berbicara tentang Komisi C ini, sejauh ini program yang sedang berjalan apa aja, Pak? Ya, sebelumnya terima kasih atas apa yang hari ini kita lakukan obrolan pagi ini. Lantas sekarang hari ini per bulan 9 ini Komisi C sudah pernah melakukan monitoring evaluasi dan hari ini kita sudah melakukan pembahasan di anggaran perubahan di tingkat PPAS di Komisi C. Dan progres hari ini di Komisi C sudah banyak berjalan, terutama di program-program strategis daripada Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, yang dimana program strategis ini juga dituangkan dalam RPJMD, dan ini semua menjadi konsen kita di Komisi C terkait bagaimana bersinergi dalam hal ini dengan pemerintah kota untuk bagaimana dalam fungsi pengawasan kita untuk bagaimana program strategis daripada Bapak Wali Kota ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, terkait dengan program strategis ini tentunya pembangunan-pembangunan untuk mewujudkan kota Makassar menjadi kota dunia, tentunya variabel yang dibutuhkan juga adalah pembangunan seperti itu. Betul. Bagaimana kemudian Komisi C terlibat dalam sinergi ini, Pak? Keterlibatan Komisi C dalam hal ini dalam fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan, di mana dalam proses penganggaran kami mengacu kepada apa yang sudah dituangkan dalam pada RPJMD daripada Bapak Wali Kota Makassar. Tentu banyak item daripada RPJMD ini dituangkan, banyak program yang dituangkan dalam RPJMD ini. Dan salah satunya seperti yang tadi, yang mall pelayanan publik, gedung PKK, dan beberapa program strategis daripada Bapak Wali Kota Makassar. Tentu keterlibatan kami dalam sinergitas ini dalam fungsi penganggaran. Tentu kesepakatan terjadi oleh legislatif dengan pemerintah kota ini kan satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan undang-undang, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu dalam proses penganggaran kita meyakini bahwa apa yang sudah menjadi visi misi dari Bapak Wali Kota yang dituangkan di RPJMD itulah menjadi pedoman kami dalam hal bersinergi dengan pemerintah kota untuk mensukseskan program-program strategis itu. Baik, menyinggung terkait dengan mall pelayanan publik tadi, ini mungkin bisa dijelaskan sudah sejauh apa sih progresnya, Pak? Dalam progresnya ini sudah berlangsung. Kami kemarin menanyakan terkait sejauh mana progres daripada pembangunan mall pelayanan publik ke Dinas PU Kota Makassar. Dan alhamdulillah hari ini berjalan on progress. Dan kita bisa lihat di tepatnya di mana itu, di Taman Macan, lokasi pembangunan mall pelayanan publik, ini sudah berlangsung progres daripada pembangunannya. Dan tentu dalam fungsi penganggaran kita sudah melakukan fungsi penganggaran, sisa melakukan fungsi-fungsi pengawasan kita terkait bagaimana konstruksi bangunan ini bisa sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah kota. Apakah ada kendala-kendala tersendiri dari DPR sendiri ataupun mungkin dari Pemko terkait dengan MPP ini, Pak? Sampai sejauh ini tidak ada permasalahan. Dan saya secara pribadi dari fraksi Partai Golkar mendukung penuh daripada program yang dijalankan hari ini Bapak Wali Kota Makassar terkait mall pelayanan publik itu. Baik, dan kita harapkan semoga secepat mungkin MPP ini Kita bisa... sangat mengharapkan, semoga baik. secepat mungkin mall pelayanan publik ini terbangun agar bagaimana warga masyarakat ini untuk mengurus proses administrasi perizinan ini sudah terpadu di satu pintu itu, tepatnya di mall pelayanan publik.
Dan pelayanan-pelayanan untuk masyarakat dapat dimudahkan seperti itu Pak Dimudahkan, ya. iya dimudahkan. Baik, berkaitan dengan program prioritas dari Pemkot Makassar, salah satunya itu tadi Hmm. adalah mall pelayanan publik. Ini ada banyak sekali tentunya inovasi-inovasi dari Pak Dani sendiri. Ya. Kalau melihat dari seluruh mega proyek yang ada, Bapak melihat sendiri apakah ini sudah memenuhi dari kebutuhan masyarakat itu sendiri? Bagaimana? Kalau berbicara memenuhi kebutuhan masyarakat ini masih banyak. Yang perlu hari ini pemerintah kota melihat dari segala aspek kebutuhan dari sisi pembangunan ini masih banyak yang perlu dibenahi. Tapi apa yang dilakukan hari ini pemerintah kota ini sudah on progress, sudah optimal dan sedikit lagi bisa menyelesaikan seluruh masalah terkait masalah pembangunan yang ada di Kota Makassar. Tentu masih ada kekurangan-kekurangan, tapi kekurangan ini saya yakin di masa kepemimpinan Bapak Wali Kota Makassar ini semoga kita juga berharap dari DPR sendiri dalam hal fungsi legislasi maupun dari tiga fungsi kita ini, pengawasan, legislasi dan penganggaran, kita akan support dalam hal itu selama program itu berkaitan dengan masyarakat dan masyarakat itu sendiri tidak dirugikan dengan program-program itu. Dan alhamdulillah hari ini seluruh program-program yang dijalankan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan semua berkesesuaian dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Baik, Pak Dewan, kita akan melanjutkannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pautere. Ada kembali di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan kembali kita membahas terkait dengan Komisi C yang membidangi pembangunan di Kota Makassar. Nah, kalau tadi kita membahas terkait sinergi dari DPRD Kota Makassar bersama dengan Pemkot mewujudkan Makassar Kota Dunia. Nah, yang menjadi fokus dari DPRD terkhusus di Komisi C sendiri adalah kemudian bagaimana suara-suara rakyat ini bisa ditampung, kemudian angkat untuk dirapatkan selanjutnya. Untuk hasil reses kalau tidak salah bulan Agustus lalu ya Pak, ini yang menjadi keluhan-keluhan dari masyarakat sendiri di dapil Bapak apa aja? Berbicara masalah reses di dapil saya, tentu menjadi problem utama adalah permasalahan infrastruktur. Karena tentu berbicara wilayah dapil 3 Biringkanaya Taman Rea, wilayah saya terpilih sebagai anggota DPR, itu adalah daerah membangun. Jadi tentu banyak masukan-masukan daripada masyarakat terkait infrastruktur. Dan apa yang sudah berjalan hari ini terkait usulan-usulan masyarakat, dan kebetulan saya di Komisi C yang membidangi masalah pembangunan, apa yang menjadi masukan-masukan warga ini akan saya tampung, dan apa yang menjadi masukan ini alhamdulillah hari ini langsung saya direct informasi ini kepada Dinas PU untuk menindaklanjuti. Apakah menindaklanjuti dalam hal penanganan secara langsung, kalau memang itu skalanya kecil, kalau memang skalanya besar, ini menjadi tugas saya untuk mengawal daripada aspirasi masyarakat itu di proses penganggaran untuk tahun depan. Mungkin seperti itu jalannya. Yang paling banyak nih keluhan apa aja Pak terkait dengan infrastruktur, mungkin bisa secara detail seperti itu. Sebenarnya kalau berbicara keluhan itu kompleks lah sebenarnya Mbak. Pertama masalah infrastruktur paling utama. Berbicara juga permasalahan-permasalahan tentu ada. Masalah kesenjangan sosial, masalah persoalan kesehatan, dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi satu masukan, dan tentu saya sebagai anggota DPR, kan sebagai fasilitator untuk menjembatani apa yang belum sempat tersampaikan, belum sempat didengarkan oleh pemerintahan hari ini, saya lah menjadi jembatan untuk menyampaikan agar apa yang menjadi suara daripada masyarakat ini bisa terdengar dan bisa diimplementasikan ke bawah. Dan yang menjadi pokok urgensi itu masalah pembangunan, masalah jalan. Di dapil saya masih banyak jalan tanah. Masih banyak jalan tanah yang perlu banyak diperhatikan. Dan tentu di wilayah saya juga banyak perumahan-perumahan. Dan perumahan-perumahan ini fasumnya belum diserahkan oleh pemerintah kota. Maka dari itu pada saat saya di Komisi C, saya berkunjung ke Kota Bandung, dan di Kota Bandung saya menemukan banyak pelajaran terkait fasum itu bisa diambil dan dikelola langsung oleh pemerintah kota. Dan inilah yang kemarin saya tuangkan dalam bentuk perda
yang berkesesuaian dengan Kota Bandung. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dan sudah diketok dan sudah berjalan hari ini, dan ini sudah terprogres, dan ini salah satu masukan masyarakat yang saya implementasikan ke dalam bentuk perda dari hasil pembelajaran saya di Kota Bandung. Iya. Dan itu pertama, Mbak. Yang kedua, permasalahan masalah infrastruktur jalan tadi, Mbak. Yang ketiga tadi masalah drainase. Nah, tentu berbicara wilayah Biringkanaya Tamalan Ria, ada beberapa spot titik yang selalu terdampak banjir. Iya. Dan ini masih menjadi PR kami bersama di DPRD Kota Makassar untuk bagaimana mencari solusi terkait permasalahan banjir yang tak henti-hentinya menjadi agenda tahunan daripada warga di sana. Ada berapa spot titik, Mbak, di sana yang terus setiap tahunnya menjadi agenda tahunan banjir. Dan ini masyarakat ketika kita menurunkan bantuan di sana, masyarakat juga sudah kelihatannya sudah capek juga. Kita capek, Pak, menerima bantuan terus. Kita mau solusi daripada penanganan banjir di sini. Dan ini menjadi PR saya yang belum tertuntaskan, dan ini masih menjadi pikiran dan menjadi bahan diskusi baik kami di legislatif maupun di pemerintah kota untuk mencari solusi yang paling terbaik untuk bagaimana menangani persoalan banjir yang ada di wilayah Biringkanaya dan Tamalan. Oke, terkait dengan drainase tadi sempat disinggung, ini merupakan salah satu penanganan dini untuk mencegah banjir seperti itu. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pengerukan ya, Pak. Mengingat ini musim kemarau, jangan sampai pada saat musim hujan baru dilakukan pengerukan. Betul. Baik, ini tentunya juga menjadi tanggung jawab dari Dinas PU. Ini kemudian bagaimana sinergi DPR Komisi C terkhusus dengan Dinas PU seperti apa, Pak? Saya menyampaikan pada saat rapat kemarin kepada Dinas PU Kota Makassar bahwa terkait musim penghujan dalam waktu sebentar lagi akan kita hadapi, saya menghimbau dan menginginkan kepada Dinas PU terkait penanganan lebih awal terkait pengurukan drainase yang ada di wilayah Biringkanaya. Dan tentu ini menjadi suatu hal yang sifatnya urgen dan harus segera dituntaskan dalam waktu secepat mungkin. Dan alhamdulillah dengan hasil diskusi itu Dinas PU dalam hal proses pengerukan ini sudah berjalan hari ini. Iya. Nah, tadi juga Bapak sempat menyinggung tentang perda, mungkin bisa di-spill juga ini perda apa sih, Pak? Perda yang saya maksud tadi ini perda terkait penyerahan fasilitas utilitas di perumahan. Dengan adanya perda ini dimungkinkan bahwa perumahan yang hari ini tidak bisa terbangun di perumahan itu terkait pembangunan infrastruktur jalan maupun drainase ini bisa tertuntaskan dengan hadirnya perda itu. Dan ini perda ini akan diimplementasikan oleh Dinas Perumahan terkait bagaimana penyerahan itu ketika developernya ini, banyak kan developer ini tidak ada. Perumahan ada, warganya sudah padat di sana tapi pasarnya belum diserahkan oleh pemerintah kota, maka dari pemerintah kota belum berani juga untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur di sana. Maka dari itu dengan hadirnya perda ini bisa sesegera mungkin menuntaskan hal-hal tersebut. Karena di wilayah dapil saya masih banyak perumahan yang sudah bertahun-tahun tapi belum diserahkan. Akhirnya warga di sana membayar pajak, membayar segala retribusi tapi tidak pernah merasakan namanya pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Pada hari itu, insya Allah dengan hadirnya perda itu dan alhamdulillah sudah terimplementasikan hari ini menjadi solusi daripada warga masyarakat. Jadi perda ini kemudian memungkinkan DPRD terkhusus di Komisi C untuk melakukan sinergitas dengan Dinas Perumahan, ya Pak. Baik, melihat semua ini mungkin apa yang harus dioptimalkan, Pak? Iya. Apa yang kemudian dioptimalkan dari DPRD sendiri, kemudian mungkin kepada OPD-OPD yang menjadi mitra dari DPR? Tentu pengoptimalan terkait pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini paling penting karena kenapa? Karena di satu sisi masyarakat terkadang ragu untuk ke SKPD yang terkait permasalahan di wilayahnya. Ragu dalam artian apa? Ragunya dalam hal pelayanan. Karena takutnya sampai di sana ada sesuatu hal tidak dilayani dengan baik,
tidak terakomodir dengan baik. Maka dari itu hal-hal yang paling mendasar daripada hari ini yang harus dilakukan untuk seluruh OPD Kota Makassar terkait pelayanan yang harus optimal dan ramah kepada seluruh warga. Baik, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, Pak dan pemirsa. Tetaplah bersama kami di Poterek Panggung Obrolan Terkini. Anda kembali bersama kami di Poterek Panggung Obrolan Terkini, pemirsa, dan kita sudah sampai di segmen terakhir dari program Poterek. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan pembangunan, kemudian bagaimana sinergitas DPRD Kota Makassar bersama dengan Pemkot Makassar untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia. Nah, kita di segmen ini akan lebih dalam mengenal dengan sosok Bapak Pak Dewan ya, merupakan salah satu anggota DPRD termuda di Kota Makassar ini satu era dengan saya milenial ya. Kalau boleh tahu ini Pak, apa sih yang kemudian menjadi motivasi Pak Dewan untuk terjun ke dunia politik? Berbicara soal politik, saya bisa sampai ke sini ini melalui proses yang panjang. Tapi menjadi sosok yang paling menjadi sosok inspirasi dalam hal ini sampai saya bisa terjun ke dalam dunia politik ini adalah orang tua saya. Berawal dari karir saya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Unhas, ini berjalan seperti biasanya anak mahasiswa. Saya berjalan pada tahun 2013, saya masuk Fakultas Hukum, menyelesaikan S1 saya pada tahun 2017. Lalu saya bergabung di Partai Golkar sebagai pengurus Partai Golkar sebagai wakil bendahara. Sebenarnya berbicara anak muda hari ini, di umur saya pada saat itu, kalau saya tidak ingat sekitar 22. Waduh, termasuk muda sekali ya. 22 pada saat saya menyelesaikan S1 saya. 2017 ya 21. Nah, saya menyelesaikan S1 saya di Fakultas Hukum Unhas, tidak pernah berpikir akan sampai ke sini menjadi sosok politisi muda yang akan terjun di DPRD Kota Makassar melalui atau mewakili daripada masyarakat melalui Partai Golkar. Tidak pernah menyangka, tapi dalam proses perjalanannya ada keterlibatan besar daripada orang tua saya yang dulunya adalah seorang politisi, basic politisi, yang dimana beliau dulu juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Makassar di sini, dan beliau juga adalah salah satu senior di Partai Golkar, dan beliaulah menjadi sosok inspirasi saya sehingga saya bisa hari ini duduk di sini sebagai anggota DPR. Itu tidak terlepas daripada support daripada keluarga, khususnya orang tua saya. Tadi Pak Dewan sendiri bilang bahwa yang menjadi support adalah orang tua. Apa sih kemudian yang diberikan edukasi-edukasi seperti apa yang diberikan oleh orang tua kepada Pak Dewan sendiri? Iya. Tentu banyaklah edukasi yang diberikan kepada saya oleh orang tua saya. Di mana di usia umur seperti itu kami tidak pernah berpikir, bisa ambil contoh lah banyak. Di umur begitu mana berpikir kita mau terjun ke politik. Tentu lulusan S1 hukum, tentu kita lebih memikirkan bagaimana kita bisa menjadi praktisi hukum. Tapi di mana saya dalam proses perjalanan itu ada pembicaraan daripada orang tua saya untuk meminta saya menjadi pengurus daripada Partai Golkar. Dan saya di situ berpikir-pikir juga, Mbak, apakah saya terima atau tidak. Tapi dalam prosesnya karena orang tua saya meminta, saya akhirnya mengiyakan untuk masuk di partai politik. Dan proses perjalanannya di partai politik, saya tidak tahu menahu akan diikutkan dalam proses pencalekan pada tahun 2019. Saya lama berpikir lagi, Pak, apakah saya mau mengiyakan atau tidak. Tapi seiring berjalannya waktu, saya minta pandangan-pandangan keluarga dan teman-teman, kerabat terdekat untuk bagaimana, apakah saya akan terjun ke dalam dunia politik, akan direstui atau seperti apa pandangan mereka. Dan alhamdulillah banyak respon baik pada saya, bahwa saya diberi semangat dan diberi motivasi untuk
terus melanjutkan karir saya di dunia politik. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 saya meyakinkan diri untuk maju berkontestasi dan alhamdulillah hasilnya alhamdulillah saya terpilih sebagai anggota DPRD Kota Makassar hari ini. Baik, luar biasa sekali. Nah, kalau dilihat dari tokoh panutan ini selain orang tua, mungkin ada lagi seperti itu tokoh panutan di dunia politik. Uh, Berbicara tokoh panutan di dalam dunia politik, orang tua saya adalah sebagai sosok inspirasi bagi saya karena beliaulah yang memotivasi saya, mensupport saya sampai saya bisa berdiri di sini, duduk di sini sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Tapi tidak terlepas juga daripada sosok-sosok supporting daripada proses berjalannya saya sampai hari ini saya bisa menjadi anggota DPR, tidak terlepas daripada rekan-rekan senior-senior dan para yang sudah saya menganggap sebagai orang tua dan keluarga besar saya. Itu adalah bagian sosok-sosok inspirasi bagi saya, sehingga saya hari ini bisa berkecimpung dalam dunia politik karena tidak terlepas daripada sosok orang tua beserta keluarga saya, beserta masyarakat yang sudah mensupport saya. Itu adalah sosok inspirasi saya. Baik, untuk sampai di sini tentunya tidak mudah begitu perjalanan yang ditempuh. Mungkin kendala-kendala pada saat proses menjadi seorang anggota dewan seperti apa aja, Pak? Untuk menuju ke sini prosesnya memang cukup sulit. Cukup sulit karena meyakinkan masyarakat untuk memilih kita itu cukup sulit. Apalagi di usia muda saya pada saat itu 2018 saya masih berusia 23 tahun, Mbak. 23 tahun umur saya pada saat itu meyakinkan orang-orang tua kita untuk memilih saya itu cukup berat. Dan disitulah tantangannya. Tapi saya terus berusaha meyakinkan daripada masyarakat di wilayah Biringkanaya Tamalandrea bahwa berikanlah kesempatan kepada anak muda untuk menjembatani aspirasi daripada masyarakat. Awalnya ragu, tapi saya bilang saya akan yakinkan kita, insya Allah. Dan alhamdulillah dalam proses perjalanannya saya berhasil meyakinkan mereka dan alhamdulillah bisa terpilih dan alhamdulillah dalam proses perjalanan kurang lebih hampir 4 tahun ini saya sudah memberikan apa yang masyarakat hari ini keluhkan dan berikan kepada saya aspirasi-aspirasi mereka dan alhamdulillah hari ini saya bisa optimalkan dan alhamdulillah sudah terrealisasi belum sepenuhnya tapi alhamdulillah sudah berhasil merealisasikan beberapa yang sudah mereka menjadi harapan dan keinginannya terkait wilayah lingkungannya. Baik, terkait dengan ini kan kita sudah memasuki tahun-tahun politik nih Pak, mungkin ada rencana politik ke depannya seperti apa? Tentu rencana politik ke depan saya alhamdulillah hari ini masih diamanahkan oleh Partai Golkar masuk sebagai calon anggota legislatif di wilayah Biringkanaya dan Tamalandrea. Alhamdulillah hari ini kepercayaan daripada Partai Golkar ini cukup besar kepada saya sebagai sosok anak muda yang sudah terpilih untuk melanjutkan ke periode kedua dan inilah salah satu hasil kerja-kerja saya yang saya bisa perlihatkan kepada masyarakat untuk lebih meyakinkan lagi kembali kepada masyarakat untuk bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap anak muda ini bisa naik tingkat kepercayaannya. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa akan tetap maju di tahun-tahun politik 2024 ini. Apakah memang masih ada hal yang mengganjal terkait mungkin program-program yang belum tuntas untuk kedepannya masih ada yang ingin dilaksanakan seperti itu, Pak? Tentu untuk saya secara pribadi ada banyak hal yang masih menjadi PR saya untuk di wilayah Biringkanaya dan Tamalandrea. Tentu hal inilah menjadi motivasi saya sehingga saya tetap berkeyakinan untuk melanjutkan perjuangan saya melalui Partai Golkar di DPRD Kota Makassar. Tentu hal-hal inilah yang masih menjadi konsen saya terkait masalah infrastruktur yang belum merata sepenuhnya. Ini permasalahan pertama. Lantas yang kedua, masih banyaknya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Terkait masalah ketenaga kerjaan, terkait hari ini ruang untuk anak-anak muda mendapatkan pekerjaan dan tentunya
ruang untuk anak-anak muda hari ini bisa mengimplementasikan eh, kreativitas dalam hal ini untuk mengembangkan jati diri anak-anak muda ini masih perlu dipikirkan juga. Dan itu masih menjadi PR-PR saya ke depannya bila mana saya diberikan kesempatan oleh masyarakat untuk yang kedua kalinya, insya Allah. Baik, tentu kita harapkan bersama juga semoga bisa kembali terpilih untuk kemudian mengeksekusi program-program yang mungkin belum terrealisasikan seperti itu. Baik Pak, mungkin bisa diberikan edukasi juga kepada pemirsa Poteret di rumah terkait dengan pemilu 2024, silahkan Pak. Ya, untuk pemilu 2024 saya mengajak kepada seluruh warga Kota Makassar pada khususnya dan pada khususnya lagi kepada anak-anak muda yang hari ini memilih anak-anak muda yang hari ini baru berpartisipasi untuk memilih pada tahun 2024. Mari gunakan hak pilih kita karena hak pilih kita ini sangat menentukan nasib bangsa ke depannya, nasib Kota Makassar ke depannya. Hak pilih kita ini sangat menentukan bagaimana perwakilan-perwakilan kita bisa bekerja secara optimal ke depannya. Dengan pilihan yang banyak, ini tergantung daripada keyakinan daripada masyarakat. Pilihan itu boleh berbeda, tapi situasi dan kondisi wilayah lingkungan kita, khususnya Kota Makassar ini harus selalu terjaga. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dewan telah berbincang bersama kami di Poteret dan tentunya kita harapkan bersama semoga kontestasi politik tahun 2024 ini berjalan dengan aman. Sekali lagi terima kasih dan pemirsa, demikianlah Poteret Panggung Obrolan Terkini episode kali ini dan saya Tisna Aulia mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.